Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya ya, ini yang masih tentang zihar ya. Tadi kan penjelasan dari Ustaz adalah zihar adat zihar ala jahiliyah ini sudah digantikan, sudah dihapuskan dengan syariat Islam, gitu kan ya kalau saya tidak salah tadi. Nah, Iya. kalau dari penjelasan itu kalau sudah dihapuskan, apakah masih berlaku gitu? Mengingat ini kan adat jahiliyah ya. Sementara kalau di Indonesia mungkin di kita kan kadang-kadang bercanda ya. Umi kayak mamah deh gitu misalnya. Itu kan Niel ucapkan dengan sadar, tapi bukan berniat untuk apa namanya untuk mencerai gitu. Itu hanya menceritakan kok kayak ibu saya sih kamu sikapnya gitu. Bukan untuk mencerai. Dan itu kalau yang terkait dengan tadi penjelasan Ustadz ada adat ala jahiliyah, apakah itu termasuk gitu loh? Itu pertanyaan saya Ustadz. Oh, alam. Ya, terima Iya, kasih. pertama harus dipahami yang dimaksud eh, dihapuskan adalah dihapuskan dampaknya ya. Kalau dalam jahiliyah dampaknya itu selamanya wanita itu tidak bisa lagi berstatus istri sepenuhnya ya. Karena juga tidak bisa dinikahi oleh orang lain. Itu bedanya dengan cerai. Kalau cerai, kalau habis masa iddahnya bisa dinikahi oleh orang lain. Atau suaminya sendiri yang menikah. Mantan suaminya sendiri yang menikahi. Zihar itu nggak bisa. Ya. Kemudian Islam meluruskan atau ya mengislamisasikan zihar versi Islam. Ya, ya kalaupun harus zihar, solusinya seperti ini. Kamu bayar kafarat, ini pilihan-pilihannya A, kalau nggak bisa A, karena ayatnya mengatakan faman lam yastati'. Kalau nggak bisa ya nggak bisa A B, kalau nggak bisa B C dan seterusnya. Ya, ya. Tentu di dalam hal ini memang harus ada niat zihar ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ya itu ya otomatis nggak masuk zihar ya, termasuk orang yang memanggil istrinya mama, manggil istrinya umi ya. Ya, tentu itu nggak masuk zihar, walaupun ada sebagian yang mengkhawatirkan zihar ya. Tapi wallahu alam saya lebih cenderung pada pendapat hal-hal seperti itu tidak termasuk zihar, termasuk yang niatnya memuji kok ya. Uh, uh, Sebutlah misalnya mama seperti ibu di rumah ya, pinter masak misalnya ya, maka otomatis tidak termasuk zihar hal-hal seperti ini ya. Ya, bahkan kalau mau lebih serius lagi ya, kalau memang seseorang mau mendihar ya, lebih serius lagi mengikuti lafadz yang sudah ada dalam fikih ya. Ya, sebagaimana kita kalau menikahkan kan ya, memang menikahkan bisa kan, bisa dengan saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulana binti Fulan, tapi biasanya kan untuk lebih serius masih pakai bahasa Arab ya, angkah tuka wazawajtuka dan seterusnya ya. Begitu dalam zihar juga ya. Jadi harus terasa sebagai suasana akad ya. Ya. Mulai saat ini kamu bagaikan ibuku, itu jelas akadnya ya. Tapi kalau jelas dari awal bukan sebagai sebuah ta'amul atau muamalah aqdiyah ya, maka otomatis tidak bisa disebut akad ya. Ya, jadi memang secara otomatis keduanya duduk bersama, kamu mulai saat ini bagaikan ibuku, apalagi pakai bahasa Arabnya yang sudah baku dalam fikih, anti alayya ka dhahri ummi. Baru itu ya berlaku hukum zihar bagi dirinya, di mana sudah menjadi tidak halal bagi dirinya kecuali dia
membayar kafaratnya insya Allah. Ustaz, Ustaz, boleh satu lagi nggak Ustaz? Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan boleh. ayat tadi tentang khawla. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa amalan khawla sehingga Allah mendengar aduannya? Itu Ustaz. Ya tidak ini ya, tidak dalam sejarah tidak ada satu spesifik ya. Jadi sesuai ayat ini aja seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa dia begitu istimewa di sisi Allah karena memang posisinya sebagai muslimah wabil khusus sebagai istri yang mazlumah, yang disakiti, yang dianiaya ya. Saya kira ini berlaku buat semua orang ya. Siapa saja yang dalam posisi tersakiti, terdalimi, itu insya Allah menjadi sesuatu yang sebuah kondisi yang sangat diperhatikan oleh Allah, terutama jika dia menyikapinya dengan kesabaran dan selalu mengadu kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan watashtaki ilallah ya. Jadi amalan utamanya ya pada ayat watashtaki ilallah itu ya. Dia hanya mengeluh kepada Allah, dan orang yang watashtaki ilallah ya juga dipuji ketika ini dilakukan oleh Nabi Yakub ketika dia merasakan sedihnya mengenang putranya Yusuf. Dia juga mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah ya. Sehingga dari ini orang yang sedang bermasalah, orang yang sudah mengalami kesedihan yang sangat dalam, tapi selalu mengeluhnya hanya kepada Allah ya, maka itu menjadi satu hal yang positif dalam dirinya ya. Karena mengeluh kepada Allah itu berarti apa? Berarti ada iman husnudzon kepada Allah ya. Berbaik sangka kepada Allah, berarti ada tauhid kepada Allah. Artinya dia merasa yakin nggak ada yang bisa membantunya kecuali Allah ya. Ya amalannya seperti itu ya, yang insya Allah bisa dilakukan oleh semua wanita muslimah ya. Yang penting ada imannya dan ada ilmunya, ya itu yang penting ya. Ya, memang dengarnya ataupun ngucapinnya gampang ya. Tapi ketika di lapangan maka yang menentukan adalah al-iman wal ilm ya. Cukup enggak keimanannya, ilmunya untuk bisa seperti khawla ya, bersabar dalam menghadapi ujian hidupnya dan hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mengeluh kepada Allah tadi sudah saya jelaskan harus bersifat amaliyah dan qauliyah. Hal-hal yang dilakukan seperti perbanyak sholat, qauliyah, hal-hal yang bersifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, mohon izin saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.